to the Science Scouts. I got it from... What are you doing? He's working with the pre-major. Whoever sells the most biscuits. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Sandy bersama dengan pramuka sainsnya yang sedang memberikan pidato, yang mana di sana beranggotakan 3 orang. Dalam kumpulan itu, Sandy menjelaskan kepada ketiganya agar bisa menjual kotak biskuit sebanyak mungkin, agar mereka bisa melakukan perjalanan ke Mars. Akhirnya mereka pun langsung semangat untuk menjual kotak tersebut demi tujuan yang sangat mulia. Lalu setelahnya terlihat Squidina yang mendatangi ke rumah Baby Pranes untuk menjual kotak biskuit. Tak lama berselang pemilik rumah muncul yang mana Squidina langsung menawarkan kotak biskuit tersebut. Sayangnya si tongkat tua itu malah mencemoohnya. Alasannya sederhana karena sejak kecil ia memang tak percaya dengan hal itu. Yang ia percayai hanyalah alkimia. Sontak saja ia pun tak jadi membelinya, seketika itu langsung segera pergi ke dalam rumah. Yang hal itu membuat Squidina cukup kesal. Sementara itu di tempat lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menawarkan kotak biskuit di sebuah tempat istana Nosferatu. Yang mana di sana SpongeBob langsung segera mengetuk pintu. Kemudian penjaga bernama Slappy muncul dari atas pintu dan SpongeBob langsung menawarkan barang jualannya kepada Slappy. Namun ia mengatakan bahwa tuannya sedang beristirahat menonton TV. Akhirnya ketika saat SpongeBob akan segera pergi, tubuhnya langsung dicomot oleh Tuan Nosferatu yang langsung menyedot sari tubuh SpongeBob karena tuannya merasa haus. Hal itu membuat tubuh SpongeBob pun akhirnya langsung menjadi kering. Lalu diperlihatkan Peril yang sedang menawarkan jualannya di sebuah tempat kebugaran kepada Larry, yang mana pada saat itu Larry pun sedang berolahraga. Lalu karena di sana Peril sedang memperlihatkan Larry yang sedang berolahraga, ia mengganti nama jualannya menjadi coklat batangan berenergi. Sontak saja hal itu langsung membuat Larry langsung membeli semua barang jualannya. Lalu saat Larry memakannya, ototnya langsung membesar namun hanya sesaat, yang mana ototnya langsung penyot kembali seperti semula. Peril pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, sejak saat itulah Peril pun telah menjajakan barang jualannya dari sebuah rumah hingga puluhan kali ia mengetuk pintu. Hal itu membuat Peril mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan Peril pun pulang malam membawa uang beberapa kantung sembari kelelahan, mengingat ia menjual dengan strategi penjualan yang sangat jitu. Ia pun kemudian langsung ketiduran di sebuah sofa, yang mana saat itu jelas saja aroma dari duit langsung menusuk ke hidungnya Tuan Crab. Ia pun langsung merangkak berjalan berhati-hati yang langsung mengambil kesempatan itu untuk mengambil uang tersebut. Namun untung saja Peril terbangun dan langsung memperingatkan ayahnya bahwa uang itu milik pramuka sains sembari kakinya berada di wajah ayahnya. Peril yang marah ia mengatakan bahwa ia memiliki uang yang banyak dikarenakan telah menjual kotak biskuit sains. Sontak saja Tuan Crab pun tertawa sedikit. Pada pagi harinya mereka pun telah berkumpul. Sandy pun cukup senang dengan hasil penjualan kotak biskuit yang terjual cukup ramai. Di saat itu Sandy telah kehilangan salah satu anggotanya yaitu SpongeBob yang tak ada bersama dengan mereka. Yang mana ternyata SpongeBob dan Squidward sedang berada di sebuah jalan. Sandy pun langsung menghampiri SpongeBob dan menanyakannya, akan tetapi belum saja SpongeBob menjawab, secara tiba-tiba saja datanglah Tuan Crab sembari membawa biskuit-biskuit untuk dijual oleh kedua anak buahnya. Di sana Tuan Crab memberitahu bahwa ia telah menjual biskuit yang bernama Krusty Doodles. Saat itu Sandy pun langsung mencoba makanan tersebut. Ketika biskuit itu telah sampai di lidah, ternyata itu bukanlah biskuit seperti buatannya, melainkan Krabby Patty yang telah basi. Di sana Tuan Crab mulai mengusir Sandy agar segera pergi dari tempat wilayahnya. Akan tetapi Sandy pun tak ingin pergi karena ini masih daerah kekuasaan. Akhirnya disinilah Tuan Crab ingin mengajak Sandy untuk bertaruh dengannya. Jadi barang siapa yang telah menjual biskuit paling banyak, maka mereka akan terus menjual barang dagangannya di tempat ini. Namun apabila dari salah satu dari mereka ada yang kalah, maka mereka tidak boleh lagi untuk berjualan bisnis biskuit tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak pun telah sepakat dengan taruhan tersebut,
Lalu taruhan itu dimulai yang mana saat itu Squidina telah mengetuk pintu rumah Bubble Bass untuk menawarkan biskuit. Namun baru saja ia akan membeli, datanglah Squidward sembari membaca buku untuk merangkai kata-kata indah. Namun Bubble Bass yang tak menyukainya, ia pun lebih tertarik dengan biskuit dari Squidina. Di sana Squidward yang gak beres untuk menjual langsung ditarik oleh Tuan Crab dari belakang, yang dimana Tuan Crab marah karena gara-gara Squidward akhirnya membuat barang dagangannya tak laku. Tuan Crab kemudian langsung memompa kepala hingga membuat retina matanya tak bisa melihat dan membesar. Sementara itu, ia diperlihatkan di tempat yang lain, terlihat Pearl yang sedang menjajakan barang dagangan di rumah Nyonya Puff. Di sana Pearl bercerita alasan ia menjual biskuit agar pasukan pramuka Sains-nya bisa melakukan perjalanan ke planet Mars. Lalu saat Nyonya Puff akan mengambil dompetnya, secara tiba-tiba saja datanglah Squidward dengan kondisi mata yang besar dan tak bisa melihat. Lalu tak lama berselang datanglah Tuan Crab yang langsung mengusir Squidward karena tak becus menjual dagangan. Akhirnya disinilah Tuan Crab menunjukkan sisi gelapnya dengan berdandan agar terlihat seperti laki-laki. Ia pun langsung menggunakan rayuan mautnya untuk menggoda Nyonya Puff agar bisa membeli biskuit yang ia jual. Tentu saja hal itu langsung membuat Nyonya Puff tersenyum. Ia pun berniat ingin membeli, akan tetapi Pearl yang terlebih dahulu berada di sana tak terima karena sang ayah telah merebut pelanggan. Tak berselang lama dari itu datanglah Sandy yang langsung mengusir Tuan Crab. Alasannya dikarenakan ia telah mengganggu bisnis teman-teman. Akhirnya perebutan wilayah pun terjadi dan mereka pun adu mekanik guys. Sementara itu di tempat lain Nyonya Puff telah melihat di jalan ada sebuah mobil taksi yang sedang berkendara. Saat itu terlihat SpongeBob yang sedang memaksa sang supir agar ia mau membeli barang dagangan. Ia pun langsung menunjukkan biskuitnya, namun sayangnya saat ada batu kecil, mobil yang dimaksud telah oleng dan mengenai kedua matanya hingga pedih. Akhirnya karena sang supir tak bisa melihat jalan, mobilnya langsung menabrak ke arah rombongan Sandy dan Tuan Crab yang sedang berebut pelanggan. Singkat cerita, akibat insiden tersebut membuat kedua belah pihak grup Sandy dan Tuan Crab malah masuk ke rumah sakit dikarenakan tubuh mereka mengalami luka-luka. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab, ia malah memancing emosi Sandy bahwa ia telah menjadi pemenang dalam bisnis biskuit. Sontak saja Sandy pun murka karena ia tak terima bahwa lahannya dikuasai oleh Tuan Crab. Di sini Tuan Crab menyarankan agar tim Sandy pergi dari wilayah dan menjajakan barang dagangannya di tempat panti jompo. Lalu menawarkan satu persatu kepada sesepuh yang ada di sana guys. Sandy pun kemudian meminta pendapat beberapa timnya. Namun ternyata mereka semua sudah pergi dari sana, sedangkan Pearl terengah-engah karena menggoes sepeda. Kemudian langsung disusul oleh Tuan Crab dari belakang karena sang anak telah mencuri ide strategis. Di tengah jalan Tuan Crab yang usil langsung mencopot tempat kereta dari sepeda. Yang hal itu membuat keranjangnya akhirnya terlepas dari kendaraan yang ditunggangi. Akibat Tuan Crab yang usil kepada sang anak, akhirnya ia pun mendapatkan karma dari Neptunus, yang mana ternyata Pearl telah menyabotase rem mobil ayahnya sehingga remnya menjadi blong. Pearl kemudian berjalan menuju ke tempat panti jompo untuk berjualan. Di sana ia pun akhirnya tiba dan langsung menjual menawarkan biskuit tersebut, yang tak lain kepada kakek dan nenek yang ada di sana guys. Namun ternyata menurut penghuni di sana mereka tak memakan biskuit itu dikarenakan gigi semua orang yang berada di panti jompo telah menghilang alias menjadi ompong. Lalu tak lama datanglah Tuan Crab yang ternyata di dalam bagasi mobil telah banyak menyimpan gigi palsu untuk nantinya ia pinjamkan kepada orang-orang yang berada di panti jompo. Di sana Tuan Crab yang cerdas langsung membuat biskuit untuk diubah menjadi bubur. Setelah itu ia pun langsung menawarkan barang dagangan dengan menggunakan pengeras suara agar terdengar. Tentunya dengan ide berliannya para kaum panti jompo langsung menyerbu barang dagangannya, mengingat Tuan Crab telah memiliki banyak gigi palsu dan yang ia jual bisa dimakan dengan mudah oleh para kaum panti jompo. Yang akan hal yang dimaksud, Pearl pun akhirnya menyerah dengan usaha penawaran. Di malam harinya terlihat saat berada di rumah, Tuan Crab telah banyak sekali mendapatkan uang dikarenakan ia telah menjual banyak barang dagangan. Tak lama berselang datanglah Pearl yang nampaknya ia sangat murung karena barang dagangannya tak laku. Tuan Crab menyuruh agar anaknya menyerah saja dari persaingan yang sangat ketat ini, namun Pearl meyakinkan ayahnya bahwa ia masih ada satu kesempatan lagi untuk menjual barang dagangannya. Yang mana seorang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri.
Pearl pun kemudian langsung menangis terseduh-seduh dan meminta ayahnya untuk membeli semua biskuitnya hingga tangisannya membuat rumah kebanjiran. Setelah Tuan Crab membuka saluran air, di sana ia pun langsung membeli semua biskuit anaknya. Pearl pun akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak, hingga singkat cerita akhirnya Pramuka Sands telah berada di planet Mars. Sandy pun mengatakan bahwa ia akan segera memperluas wilayahnya. Tak berselang lama ada makhluk alien penghuni planet Mars yang sedang menawarkan barang dagangan yaitu biskuit Astro. Yang sepertinya misi yang dilaksanakan mirip seperti Sandy. Kemudian setelah melihat hal itu, akhirnya Sandy pun langsung menutup pintu. Di sana ia lalu mengatakan kepada teman-teman apabila mereka memiliki uang yang banyak, mereka selanjutnya akan pergi ke planet Jupiter. Yang kemudian film pun berakhir guys.